Selamat siang, hari ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, yaitu kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Umumnya terjadi pada wanita yang sudah mengalami masa menopause ataupun wanita yang sudah berusia lanjut. Namun tak menutup kemungkinan terjadi pada wanita yang masih subur, berada dalam masa subur. Penyebabnya dari kanker ovarium ini yaitu perubahan mutasi genetik pada sel-sel ovarium secara berlebihan ataupun secara abnormal. Nah, penyebab perubahan mutasi tersebut belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pemicu penyebab kanker ovarium. Yang pertama yaitu berusia lanjut atau 50 tahun ke atas ataupun sudah mengalami menopause. Yang kedua yaitu merokok. Yang ketiga yaitu sedang masa menjalani terapi penggantian hormon. Yang berikutnya karena riwayat keluarga yang memiliki penyakit kanker ovarium ataupun kanker payudara. Berikutnya karena obesitas atau kelebihan berat badan. Berikutnya menderita penyakit endometriosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya jaringan endometrium atau jaringan lapisan pada dinding rahim di luar rahim. Berikutnya menderita sindrom Lynch ataupun Lynch syndrome, yaitu sindrom yang berdasarkan keturunan di mana gen-gen abnormal tidak mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil pada kode DNA. Nah, gejala pada kanker ovarium sendiri sangat sulit dideteksi karena gejala penyakit ini hampir-hampir mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya. Dan seseorang penderita diketahui telah menderita penyakit kanker ovarium setelah berada pada stadium lanjut. Maka disarankan untuk memeriksakan diri atau check up kepada dokter secara rutin untuk menghindari risiko terjadinya kanker ovarium. Gejala-gejala kanker tersebut seperti perut kembung, cepat kenyang, mual, sakit perut, sembelit, perut bengkak, mengalami penurunan berat badan, sering buang air kecil, sakit pada punggung bagian bawah, mengalami pendarahan, dan perubahan siklus menstruasi bagi wanita yang masih berusia subur. Nah, apabila seseorang diduga atau didiagnosa menderita penyakit kanker ovarium, maka dokter pertama akan menanyakan gejala-gejala apa saja yang telah dialami pasien. Yang berikutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan organ kelamin. Nah, untuk menindaklanjuti diagnosis dokter, maka dokter akan melakukan pemindaian atau ESG perut seperti CT scan ataupun MRI. Yang berikutnya yaitu tes darah untuk mengetahui apakah darah pada pasien tersebut mengandung protein CA125, yaitu protein yang terkandung pada penderita kanker ovarium. Yang berikutnya melakukan biopsi. Nah, biopsi ini merupakan uji sampel dari jaringan pada bagian ovarium untuk mendeteksi kanker lebih lanjut lagi. Kanker ovarium sendiri memiliki beberapa tingkatan ataupun stadium, yaitu yang pertama stadium 1, yaitu kanker hanya berada di salah satu ovarium ataupun di keduanya. Stadium kedua yaitu kanker sudah menyebar ke rongga di sekitar ovarium seperti pada rahim ataupun rongga pinggul. Yang stadium ketiga yaitu kanker sudah menyebar ke selaput perut, permukaan usus ataupun ke jaringan getah bening yang berada di perut. Pada stadium keempat ataupun stadium akhir, kanker sudah menjalar ke bagian tubuh yang jauh seperti ke ginjal, hati, jantung ataupun paru-paru. Nah, apabila seseorang sudah didiagnosa menderita penyakit kanker ovarium, maka penderita atau pasien tersebut harus segera melakukan pengobatan. Untuk pengobatan pada kanker ovarium sesuai dengan stadium atau tingkatan yang diderita pasien. Nah, untuk stadium awal ataupun stadium lanjut, penderita hanya melakukan operasi pengangkatan ovarium. Nah, apabila sudah berada pada stadium tingkat akhir, yaitu stadium keempat, tidak hanya ovarium yang diangkat, namun rahim juga ikut diangkat. Nah, pada penderita ini, pasien sangat minim ataupun sangat kecil
peluang untuk bisa memiliki keturunan. Maka sebelum melakukan operasi harus didiskusikan dahulu dengan dokter dan keluarga. Yang berikutnya yaitu dengan melakukan kemoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker pada tubuh. Nah, obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi yang pertama yaitu karboplatin, paclitaxel, etoposide, dan gemcitabine. Nah, pengobatan berikutnya itu radiasi ataupun radioterapi dengan cara memberikan sinar ultra kepada pasien penderita kanker, dan biasanya radiasi atau radioterapi ini dilakukan untuk pasien yang sudah berada di stadium lanjut ataupun stadium akhir. Nah, ketika sudah dinyatakan sembuh dari kanker ovarium, penderita masih ada kemungkinan untuk terkena kanker beberapa tahun kemudian ataupun terkena komplikasi akibat kanker yang sudah menjalar ke tubuhnya. Komplikasinya dapat berupa lubang pada usus, cairan di selaput paru-paru, penyumbatan saluran kemih, dan penyumbatan pada usus. Nah, untuk kasusnya sendiri di Indonesia sekitar 150.000 kasus per tahun. Nah, teman-teman, ada baiknya kita menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari segala penyakit termasuk kanker ovarium ini. Untuk pencegahan pada kanker ovarium disarankan untuk mengkonsumsi pil KB kombinasi. Yang kedua yaitu tidak mengikuti atau tidak menjalani terapi penggantian hormon. Berikutnya itu tidak merokok, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga menjaga agar berat badan tetap ideal. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya tentang penyakit alat kelamin yaitu kanker ovarium. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.